Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ranti Fitriana dan salah satu rekan saya yaitu Marwa Farida Siregar. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hukum bisnis dengan subbab bentuk-bentuk perusahaan. Di sini sudah tertera mengenai peta konsep dari bentuk-bentuk perusahaan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk perusahaan, saya akan menjelaskan apa itu perusahaan. Jadi, perusahaan itu adalah badan hukum yang dibentuk oleh sejumlah orang untuk menjalankan bisnis, baik yang komersial maupun bisnis industri. Balik lagi ke bentuk-bentuk perusahaan yang ada di peta konsep. Bentuk-bentuk perusahaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu perusahaan yang berbadan hukum, dan yang kedua itu perusahaan yang bukan berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum terdiri atas 5. Yang pertama itu adalah PT atau perseroan terbatas. Yang kedua itu ada PT TBK atau perseroan terbatas terbuka. Yang ketiga itu ada BUMN atau BUMD, yaitu badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Yang keempat ada yayasan, dan yang kelima itu ada koperasi. Balik ke bentuk perusahaan yang bukan badan hukum, ini terdiri atas 3. Yang pertama itu ada firma, yang kedua itu ada CV atau persekutuan komanditer, dan yang ketiga itu ada perusahaan perseorangan. Untuk pembahasan pertama, kami akan membahas terlebih dahulu mengenai perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum yang pertama yang kami bahas itu adalah PT Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau PT adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, di mana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri atas saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, minimum modal dasar PT yaitu 50 juta rupiah. Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Contohnya itu adalah PT Jarum. Jenis perusahaan berbadan hukum kedua yaitu adalah PT TBK atau Perseroan Terbatas Terbuka. Perusahaan TBK adalah suatu perseroan terbatas atau PT yang sahamnya telah dimiliki oleh setidaknya 300 pemegang saham. Dalam dunia bisnis, perusahaan TBK merupakan perusahaan yang bentuk kepemilikannya disalurkan kepada pemegang saham. Jika sebuah perusahaan memiliki sebutan TBK di akhir namanya, maka hal itu menandakan bahwa perusahaan terbuka yang menerima modal sebanyak-banyaknya dari siapapun. Dengan begitu, maka masyarakat berkesempatan untuk menanamkan modal di perusahaan TBK sesuai dengan perdagangan saham yang tercantum di Bursa Efek Indonesia atau BI. Perbedaannya dengan PT tertutup adalah PT terbuka bukan hanya tunduk pada UU PT dan UU Cipta Kerja, tapi juga tunduk dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Hal ini jelas berbeda dengan PT tertutup atau PT sebelumnya yang tidak melakukan penawaran sahamnya kepada publik sehingga hanya tunduk pada UU PT dan UU Cipta Kerja. Contoh PT TBK ini adalah PT TBK Bank Sentral Asia atau BCA, PT TBK Sibank, dan PT TBK Indofood Sukses Makmur. Perusahaan yang berbadan hukum ketiga yaitu adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. BUMN ini dulu dikenal dengan sebutan perusahaan negara atau PN, di mana perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah yang memberi kontrol terhadap perusahaan tersebut. Yang membedakannya BUMN dengan badan lain milik pemerintah adalah status badan hukum, sifat operasional, aktivitas, dan tujuan operasionalnya. Meski BUMN berperan dalam melaksanakan kebijakan publik, misalnya perusahaan berkereta apian milik negara yang bertujuan untuk mempermudah akses dan mobilitas masyarakat. BUMN harus dibedakan dari kementerian, lembaga pemerintah, non-kementerian, non-struktural, juga badan layanan umum karena memiliki status sifat layaknya swasta atau korporat atau yang berdiri independen sendiri untuk mencapai profitnya. Contohnya itu adalah PT TBK Bank Rakyat Indonesia atau BRI, PT PLN, dan PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI. Perusahaan yang berbadan hukum keempat adalah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Tujuan dibentuknya BUMD adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum,
dan peningkatan terhadap penghasilan daerah. Contoh dari BUMD ini adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD, itu misalnya PT Bank Sumut dan Bank Aceh atau PT bank-bank lain yang ada di setiap daerah, dan PT PDAM atau Perusahaan Daerah Air Minum. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marwah Farida Siregar. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Ranti Fitriana, yang mana materi ini mengenai bentuk perusahaan. Yang kelima ada yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang mana yayasan ini tidak mempunyai anggota dan yayasan tidak untuk mencari profit atau keuntungan. Contoh yayasan yaitu panti asuhan dan panti jompo. Yang keenam ada koperasi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 25, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan satu orang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sehingga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk kepentingan bersama. Contoh dari koperasi yaitu koperasi simpan pinjam, yang mana di dalam lingkungan masyarakat koperasi simpan pinjam ini seperti koperasi simpan pinjam unit desa atau KUD. Bentuk perusahaan badan tidak hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama firma, yang kedua CV atau persekutuan komanditer, dan yang ketiga ada perusahaan persorangan. Firma adalah sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih dengan memakai nama bersama. Secara umum, firma sendiri biasa disebut dengan sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Contoh dari firma adalah firma hukum, yang mana di dalam lingkungan masyarakat, contoh firma hukum seperti kantor AMR Law Firm di Medan. Yang kedua ada CV atau persekutuan komanditer. CV adalah badan usaha yang dimiliki 2 orang atau lebih, yang mana CV ini mempercayakan modal yang dimilikinya kepada 2 orang atau lebih. Hal itu dilakukan untuk menjalankan perusahaan tersebut, sekaligus membuat CV dipercaya untuk menjadi pemimpin perusahaan. Tujuannya agar tercapainya cita-cita bersama dengan tingkat keterlibatan masing-masing anggotanya. Oleh karena itu, CV terdapat 2 sekutu yang berbeda. Contoh CV adalah CV perdagangan, seperti CV Galuh Chandra Kirana dan CV Malino Trading. Yang terakhir adalah perusahaan persorangan. Perusahaan persorangan adalah jenis badan usaha yang dimiliki oleh satu orang. Pemilik jenis usaha ini tidak hanya mengambil keuntungannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab penuh apabila mengalami kerugian. Perusahaan persorangan ini memiliki sistem informasi manajemen yang bebas dan tidak ada intervensi atau campur tangan dari pihak lain secara langsung. Contohnya pemerintah. Perusahaan persorangan biasanya dioperasikan dengan alat produksi dan teknologi yang cukup sederhana. Contoh dari perusahaan persorangan yaitu seperti UKM atau usaha kecil menengah, yang mana seperti toko kelontong dan salon kecantikan. Baiklah, sekian dari kami. Lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.